Alhamdulillah الذي أنعم علينا بحكمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الحمد لله الذي أبرزنا آخر الزمان من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وعلم على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفيعنا ومخرجنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين سبقوا إلى المنهج المبين. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jumpa Masjid Al-Bar Komplek Pulau yang dirahmati saya dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perkenankan kita untuk mereinterpretasi apa yang kita lakukan itu sesuai dengan tupoksi perjumpaan kita manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu. Ibadah menurut para pakar akan mudah terlaksana, ringan realisasi ketika identifikasi dan identitas dirinya itu mengarah kepada perilaku kebaikan. Maka heran ketika Allah sandingkan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah buat kita semua, sebagai contoh, sebagai figur, di mana Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita ingin mereinterpretasi, mengevaluasi diri kita, maka contoh Nabi, contoh Rasul kita di dalam beliau ada uswatun hasanah.
yang bisa kita ambil, yang bisa kita lihat, kita analisa, kita manfaatkan, kita evaluasi dalam kehidupan kita. Maka Allah menyatakan ketika seseorang perilakunya baik, dia dekat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering kita dengar dengan istilah keimanan. Maka kita tidak lepas dari yang namanya sifat. Sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang itulah akhlak. Ketika sifat itu melekat pada diri seseorang, maka akan melahirkan perilaku baik secara personal maupun komunal. Kalau sifat kebiasaan kita dikit-dikit ingat Allah, maka begitu masuk Masjid Al-Bala, kita ngikut seperti yang disampaikan Rasulullah. Idza dakhala ahadakumul masjid, kalau kalian masuk masjid Allah, kalian bersama duduk. Jangan sekali-kali duduk qabla an yusalliya rak'atayn, sebelum kamu tuntaskan 2 rakaat salat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu mengadakannya duluan, maka sayup-sayup kita dengar kalimat subhanallah, astagfirullah, lantunan Yasin terdengar di telinga kita. Lantunan surah Al-Kahfi sayup-sayup terdengar oleh kita karena terbiasa melekat sifat itu pada seseorang. Maka Rasulullah SAW tidak hanya kemudian perilaku beliau sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah istimewa, tapi lebih istimewa lagi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk karakter, sifat dan perilaku Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Maka Sayyidatina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berquran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya ikhlasan. Kita tahu bahwa sebelum Rasul diutus, sifat-sifat melekat pada diri Rasul itu melekat dan melahirkan perilaku kebaikan. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira didatangi Ruhul Amin Jibril alaihi salam, Iqra ma'ana biqari, baca saya bisa baca. Iqra tidak bisa baca ma'ana biqari, membimbing dengan dahsyat. Kemudian pulang ke rumah cerita sama istrinya, Sayyidatina Khadijah cerdas membaca sifat Rasul, cerdas memahami perilaku yang lahir dari sifat Rasul. Begitu beliau menyatakan ma'ana biqari sambil menggigil, di peluk Rasulullah Sayyidatina Khadijah sambil menenangkannya, Allah wallahi demi Allah, Allah tidak akan pernah menyakitimu, Allah tidak akan pernah membuatmu kecewa, karena sifat yang melekat pada diri Rasul selalu berkaitan dengan orang lain, selalu mendahulukan egoisme personal daripada kemudian komunal. Begitu ringan tangannya,
membantu orang sekitar, peduli bukan hanya dengan orang-orang besar yang kecil dirangkul, bahkan Rasul sampaikan dan suaminya bukanlah golongan kumanan yang sodira yang tidak sayang kepada yang lebih kecil, walau yuwabir syaraf kabilina, dan tidak hormat pada yang besar. Ketika Allah meletakkan ayat Nasr, seluruh pemuka-pemuka Quraisy itu paham betul bahwa sifatnya itu amin, sehingga dari sifatnya itu melahirkan perilaku kebaikan, keadilan, transparansi, terasa terpercaya. Maka Rasul kemudian meletakkannya di atas korbannya, diangkat dalam laut. Inilah kemudian sifat yang perilaku yang baik disebut dengan akhlakul karimah, perilaku yang tidak baik disebut dengan akhlakul munkar, yang tidak terpuji. Hadirin masyaallah muslimin, masih banyak kesempatan kita memberikan mampu ibadah yang paling baik, meskipun sedikit, wakin Allah, meskipun sedikit tapi kedua doa, tapi konsisten. Ketika kita di masjid amalan nyender, senderan, Nabi juga senderan, maka ada namanya uswatun hasanah. Tempat Nabi nyender, Nabi sebelum sholat berbahan, maka kalau yang capek sekali sedang berdua mencari nafkah, sebelum dimulai Jumatan silakan berbahan. Tapi begitu azan dikumandangkan sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum masuk masjid, dilepas sendalnya. Sendal yang paling disukai Nabi adalah sirpatain. Ada dua penyangganya. Yang kalau kemudian Nabi masuk masjid, baru paham itu sendal diangkat, ditaruh. Kalau sandal diangkat ditaruh, berarti rapi itu sandal. Enggak main asal masbah. Faidah start malah ketika dipakai pun masalah mampu, makainya itu sambil dulu. Ada apa? Tidak dorong-dorong sandal orang lain, tidak kemudian merusak punya orang lain. Disinilah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa ketika sifat kita yang baik akan melahirkan perilaku yang baik, maka perilaku itu kemudian menghasilkan akhlak karimah. Maka dengan itu kita eksploitasi, kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kemudian Allah berikan kita hidayah, maunah, tuntunan dan bimbingan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menghidupkan kita, tapi menjadikan diri kita bahagia dengan hidup kita. Sisa umur kita tak lain dan tak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak kayak orang lain buat jus satu kali satu jus. Kita paling banyak kuliah dulu. Tapi kalau itu dikonsistenkan, Mu'adz bin Jabal dilaporkan kepada Rasul karena bacanya qul huwallahu ahad terus. Yang lain sudah Al-Baqarah, sudah Al-Imran, sudah An-Nisa, sudah Al-Maidah. Rasul menjawab, pasal tanya orangnya.
Ketika ditanya Mu'adz bin Jabal senang ketika ada tulisan Allah, qul huwallahu ahad, ada tulisan Allah. Maka Rasul menjawab, fa innaha Rasul sallallahu dibaca qul itu sekali itu seperti Al-Quran. 3 kali laksana menghatamkan Quran, bukan sama tapi laksana seperti menghatamkan Quran. Kalau sudah masuk masjid Al-Balad, untuk apa kita belajar kita, melihat handphone kita, melihat memori kita, lebih baik kita menghatamkan laksana Quran dengan membaca surat Al-Baqarah. Ikhlas yang Rasul sampaikan mengingatkan letak itu susah. Mudah-mudahan kita tidak lalai dengan semua kita, tidak lalai dengan kehidupan dan umur kita. Boleh jadi hari ini kita lupakan, tapi besok mungkin kita sudah disemayangkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita nikmat istiqomah. Istiqomah beribadah, istiqomah konsisten dengan akhlakul karimah, istiqomah mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan dengan niat baik ini lahir perilaku yang baik dan Allah tutup kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu ولا أحد يغير بمعنه إلى الآيات والإبراهيم والقملاني ومنكم بنا والصعوزين والسلامين أقول قولي هذا أستغفر الله ولسان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك وعلم على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفيعنا ورفقنا وقرة اعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى اله واصحابه الذين سبقوا الى منهاج القويم. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضي الله عن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر المجاهدين وإخواننا في فلسطين وانصر المجاهدين واخواننا في انحاء العالم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اسهل امورنا وامور والدينا وامور مسجدنا هذا يا الله مسجد البلد وقريتنا هذه يا الله ما بين موقع وحولها ما بين السماء والارض. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وتوفنا مع الحديث يا الله. والحمد لله رب العالمين. يا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.